Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang etik penelitian dari keperawatan. Apa saja sih yang perlu kita bahas? Yang pertama prinsipnya dulu. Kenapa kok perlu ada namanya etik atau etika penelitian? Jadi fungsinya dari etik penelitian ilmiah supaya sebenarnya si peneliti ini tetap mempunyai rasa hormat terhadap manusia ya, manusia sebagai objek yang dijadikan penelitian. Jadi tetap menghormati harkat dan martabat manusia. Kemudian tetap menghormati bahwa ada hak dari partisipan atau responden sampel penelitian untuk dijaga privasi atau kerahasiaannya sebagai subjek penelitian kita. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah prinsip keadilan. Yang berikutnya juga bahwa penelitian ini jelas ada manfaatnya dari subjek penelitian. Jadi ada manfaat yang lebih banyak yang didapatkan dari penelitian oleh si subjek penelitian, si manusia yang dijadikan subjek penelitian dibandingkan kerugian yang didapatkan. Kemudian kalau dijabarkan lagi ya dari masing-masing 4 prinsip tadi, bahwa kalau misalkan etik penelitian dalam keperawatan ini dijaga, maka ada prinsip keselamatan yang juga harus dipertimbangkan. Kemudian tadi sudah kita bahas menghormati otonomi dari partisipan, yang artinya kita hargai harkat dan martabat dia sebagai manusia walaupun dia subjek penelitian kita, dengan memberikan kesempatan untuk tidak setuju dalam penelitian yang Anda tawarkan gitu ya. Nah, supaya setuju ya, kita perlu melakukan penjelasan kepada partisipan. Mau dilakukan berapa lama keterlibatannya itu yang dibutuhkan, kemudian seberapa sering dia harus melakukan, dan kalau bisa keterlibatan ini tanpa konsekuensi negatif dari penelitiannya. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa lebih banyak manfaat yang didapatkan dari subjek penelitian daripada kerugiannya. Oke, selanjutnya juga ada kesejahteraan. Jadi karena prinsip mempertimbangkan banyaknya manfaat dibandingkan kerugian, atau bahkan dicegah ya kerugian dan diminimalkan kerugian yang ditimbulkan ini, maka diharapkan manfaat ini memberikan kesejahteraan bagi subjek penelitian. Kalau misalkan partisipan ini skupnya lebih luas ya, melibatkan keluarga ataupun orang lain yang berhubungan dengan partisipan atau responden penelitian, maka ya harus kita hormati bahwa akan banyak kepribadian yang bermacam-macam ya, mungkin tetap harus kita hormati dari beragam kepribadian ataupun nilai yang memang berarti bagi partisipan. Kalau misalkan tidak bisa untuk tetap mempertahankan nilai atau kepribadian yang menurut dia penting, harus merubah kepribadian kan ya juga nggak perlu juga kan untuk menjadi subjek penelitian. Maka ya kalau misalkan tidak bisa ya berarti boleh untuk tidak kita masukkan ke dalam subjek penelitian kita. Makanya waktu kita memilih sampel penelitian, kalau seorang manusia ya tetap harus inform consent. Kalau misalkan ada hal-hal yang saat dijelaskan sebelum menandatangani inform consent tersebut ya, setelah penjelasan itu si responden atau calon responden atau partisipan yang jadi subjek penelitian kita ini menolak ya, karena ada hal-hal yang menurut dia tidak sepaham dengan prinsip dia, nilai yang dia anut, maka boleh dia untuk tidak bergabung menjadi subjek penelitian Anda. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Nah, maksudnya di sini adalah saat kita melakukan subjek penelitian kita, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa
jika subjek penelitian tersebut manusia, ada beberapa kepribadian yang kadang membutuhkan treatment khusus gitu ya, untuk menghandle beberapa kepribadian orang yang menjadi subjek penelitian. Namun tetap harus adil. Dalam artian kalau misalkan yang satu diperhatikan, diberikan treatment A, ya sebisa mungkin semuanya mendapatkan sama-sama treatment A walaupun menyesuaikan dengan kepribadian atau kebutuhan dari responden. Selama memang yang dilakukan tersebut perbedaan dari treatment yang diberikan itu tidak menimbulkan atau mempengaruhi hasil dari penelitian. Kalau contoh yang sederhana, kalau misalkan ada responden, misalkan sebenarnya dia bisa masuk menjadi subjek penelitian kita. Nah, manusia ini ternyata berasal dari suku yang berbeda, ya background sukunya berbeda dibandingkan orang lainnya yang tergabung dalam subjek penelitian kita. Nah, ternyata dengan latar belakang suku yang berbeda ini ternyata dia butuh penjelasan dari kuesioner ataupun inform consent dengan lebih mudah menyesuaikan dengan bahasa dia. Maka kalau misalkan hasil penelitian itu bisa berpengaruh kalau misalkan ada satu orang ini dijelaskan menurut bahasa dia sementara yang lain tidak, ya maka lebih baik orang tersebut tidak diikutkan menjadi subjek penelitian, tidak kita masukkan ya. Tapi kalau misalkan tidak sama-sama tidak mempengaruhi hasil penelitian, maka ya kita berikan treatment yang khusus tersebut ya. Tapi sebisa mungkin tetap memberikan prinsip seadil-adilnya pada semua orang yang kita jadikan subjek penelitian. Nah, dalam menghormati dari orang yang kita pilih menjadi subjek penelitian ini, tetap harus kita pastikan bahwa baik itu keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan oleh masing-masing responden itu sama-sama mendapatkan hal yang sama gitu ya, terdistribusi secara seimbang. Jangan sampai ada beberapa responden yang mengetahui hasil dari penelitian yang sementara yang lain tidak. Sebenarnya walaupun dia tidak mau tahu gitu ya, ada beberapa responden manusia yang tipikalnya ya, saya ikut aja tapi saya kalau misalkan nggak dikasih tahu hasil dari penelitian juga nggak apa-apa. Walaupun demikian tetap kita pastikan bahwa hal yang didapatkan, baik itu berupa manfaat ataupun kerugian, kita kasih ke yang satu juga sama kita kasih ke yang lain ya. Sebenarnya kenapa kok perlu ada etik penelitian? Tujuan yang pertama yaitu memastikan integritas etik selama penelitian. Jadi ada beberapa penelitian, utamanya pada penelitian yang berhubungan dengan manusia, ada lagi yang lainnya nanti kita bahas kemudian. Kalau tidak melakukan tahapan etik penelitian, maka penelitian yang dilakukan ini sebenarnya tidak terjamin integritasnya ya, tidak terjamin menjadi sebuah penelitian yang sebenarnya ideal atau baik. Maka sebenarnya etik penelitian ini malah menunjukkan keintegritasan dari sebuah penelitian. Tujuan yang kedua, melaporkan semua kemungkinan yang terjadi dalam penelitian ya. Saat prosedur etik penelitian ini ya kita melakukan semacam pengajuan gitu ya, kalau dari komite etik bahwa saya melakukan penelitian ini bla 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 dan akan diberikan format ya, format untuk pengajuannya yang harus diisi sebagai calon peneliti. Nah, setelah diberikan dan diisi sesuai dengan format dan ketentuan yang diminta dari komisi etik, kita diminta untuk mempertanggungjawabkan dalam sidang. Nah, nanti kita juga selain melaporkan kemungkinan yang terjadi dalam penelitian, kita perlu mempertahankan metodologi dan profesionalitas yang dilakukan selama penelitian. Ini fungsinya ya
pelayanan keperawatan ya, ini kan karena ini berhubungan dengan penelitian keperawatan ya, berarti layanan keperawatan ini harapannya semakin meningkat dari hasil penelitian atau bahkan proses penelitian yang Anda lakukan. Kemudian tujuan yang berikutnya, kalau tadi saya bahas dari tadi hanya dari sisi manusia, sebenarnya kalau kita melakukan penelitian kepada binatang ya, melibatkan binatang ya tetap harus mendapatkan etik penelitian juga ya, harus melaporkan dan melakukan sidang etik penelitian. Supaya apa sih sebenarnya bahwa binatang yang kita gunakan selama penelitian ini mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan sedikit menyebabkan kerugian apalagi penderitaan bagi binatang. Nah, ada beberapa uji klinis yang menyebabkan ada kalanya harus membedah tubuh dari si binatang tersebut, misalkan tikus gitu ya. Ya usahakan tidak hanya mengambil satu organ saja, jadi harus dimaksimalkan sehingga kematian yang didapatkan dari proses tersebut itu bisa memaksimalkan gitu ya. Jadi ada maksud dari sini adalah keuntungan yang didapatkan adalah hasil penelitian yang lebih luas, kemudian bisa dimanfaatkan juga sebagai kalau misalkan itu uji klinis terkait obat atau treatment tertentu, jadi lebih terlihat gitu ya kalau misalkan hasilnya bagaimana dilihat dari tidak hanya dari satu aspek organ saja, tapi dari keseluruhan yang bisa diambil atau dianalisis dari binatang yang digunakan. Sehingga penderitaan dari binatang tersebut ya tidak sia-sia gitu ya. Ada beberapa peneliti saat ini ataupun beberapa perusahaan yang terus-menerus melakukan penelitian dan pengembangan. Kalau misalkan di pengembangan produknya ataupun penelitian terhadap produknya ini menganut prinsip animal cruelty free ya. Maksudnya adalah kalau bisa tidak melakukan penelitian yang melibatkan penyiksaan terhadap binatang. Nah, secara tidak langsung ya sebenarnya produk apapun, obat yang kita dapatkan gitu ya saat ini tuh memang kurang lebih ya ada proses penyiksaan yang kita lakukan pada hewan-hewan tersebut yang awalnya sehat, kemudian kita berikan perlakuan dengan memberikan luka pada tubuhnya, itu kan sebenarnya memberikan penderitaan bagi binatang hanya untuk melihat apakah efektif pemberian salep yang kita gunakan ya. Walaupun demikian, ada beberapa peneliti juga yang menganggap pengorbanan dari binatang tersebut sebenarnya juga untuk pengembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi dari kesehatan ataupun keperawatan itu sendiri. Jadi ya boleh akhirnya untuk mencari jalan tengahnya tetap boleh asalkan diminimalkan seminimal mungkin dari penderitaan yang didapatkan, dan kalau bisa saat dibedah yang harus membuat si binatang ini mati ya, meninggal, ini kalau bisa organ yang dianalisa tidak hanya dari satu organ saja, begitu. Nah, ini yang tadi ya, yang sebenarnya butuh ethical clearance atau etik penelitian, itu sebenarnya penelitian apa saja sih ya? Semua penelitian yang menggunakan manusia sebagai subjek penelitian harusnya melakukan etik penelitian. Jadi kalau selama ini Anda melihat kakak-kakak tingkat Anda atau pengetahuan Anda orang melakukan penelitian tanpa ada melampirkan bukti kalau dia sudah menjalani etik penelitian ya, ethical clearance yang sidang tadi tidak hanya mempertimbangkan dalam bentuk proposal saja gitu ya, yang proposal dia kalau misalkan skripsi cuma itu saja, tapi juga ada sidang tersendiri di komisi etik penelitian yang memang yang sudah ini ya independen ataupun dependen yang bisa dipertanggungjawabkan.
maka sebenarnya penelitian tersebut belum menjadi sebuah penelitian yang utuh ya, yang dijamin integritasnya. Jadi harusnya semua penelitian yang menggunakan manusia sebagai objek atau subjek penelitian harus melalui sidang etik penelitian. Ya, membahayakan atau tidak membahayakan dari diri seorang manusia tersebut. Karena untuk menjamin tidak membahayakan dan bermanfaat, nah memang harus harus bisa dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawabannya itu ya dari sudah melalui sidang etik penelitian tersebut. Penelitian yang lain yang butuh ethical clearance apalagi ya. Penelitian farmaseutika ya, tadi sempat saya bahas ya, produk obat-obatan ataupun obat-obat yang berhubungan dengan estetik kulit ya. Nah, itu juga ternyata perlu membutuhkan ethical clearance ya. Kemudian alat-alat kesehatan, produk-produk kesehatan ya, yang berhubungan dengan radiasi ataupun penyinaran ya, dan pemotretan. Jadi kalau misalkan saya pengen melihat rekaman jadi sebenarnya dia tidak dilakukan rekam radiologi tentang yang diambil MRI dari kepalanya ya, tapi kalian membutuhkan hal tersebut. Nah, termasuk juga di sini ternyata walaupun itu memberikan manfaat karena si manusia yang menjadi subjek penelitian itu jadi tahu lebih banyak tentang dirinya, namun tetap ada efek radiasi walaupun kecil. Nah, tetap harus dipertimbangkan dalam sidang etik penelitian. Selanjutnya yang jelas ya, prosedur bedah itu perlu ethical clearance ya. Tidak hanya ethical clearance tapi juga informed consent dari orang tersebut sebelum melakukan prosedur bedah itu sendiri. Kemudian apalagi prosedur bedah itu dihubungkan dengan satu penelitian, maka harus dilakukan sidang etik dulu si penelitinya. Selanjutnya rekam medis, kemudian penelitian di hal-hal biologik, epidemiologik, sosial maupun psikososial juga tetap membutuhkan ethical clearance. Jadi harus untuk memastikan bahwa penelitian Anda ini ada penelitian yang terjamin integritasnya, terjamin kebaikannya, ya harus melakukan sidang etik penelitian. Yang perlu kita cantumkan gitu ya dalam penjelasan sebelum kita buat informed consent, sebelum kita mendapatkan persetujuan dari manusia sebagai subjek penelitian kita. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Jadi apa sih yang menyebabkan si peneliti ini perlu untuk meneliti hal tersebut? Kalau nggak penting-penting amat ya dinilai dari latar belakang yang tersajikan, ya berarti ya ngapain saya jadi subjek penelitiannya? Kalau misalkan saya menolak kan ya berarti boleh-boleh saja. Nah, begitu ya. Latar belakang penelitian berasal dari kuatnya masalah yang tersaji ya, yang bisa didapatkan penjelasan tersebut dari si peneliti. Kemudian berapa lama dan seberapa banyak subjek penelitian diperlukan dalam proses penelitian tersebut harus benar-benar dijelaskan secara jelas gitu ya. Selanjutnya perlakuan. Kalau misalkan subjek dilakukan perlakuan ya berarti perlakuannya seperti apa dan harus bagaimana. Kalau ada resiko kesehatan dapatkan ya berarti juga harus kompensasinya bagaimana juga harus dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga manusia sebagai subjek penelitian ini memahami apa saja sih yang akan saya dapatkan dan harus saya alami demi menjadi subjek penelitian ini. Harus dijelaskan pada sebagai apa, jenis paspor, kalau penelitian yang bagian dari institusi tertentu gitu ya.
Kemudian proses pemilihannya bagaimana, resikonya bagaimana, kemungkinan keuntungan dan kompensasinya. Kemudian alternatif yang dapat dipilih partisipan, ya kalau misalkan tiba-tiba berhenti karena merasa suatu penelitian yang dia jadi subjek ini ternyata mengganggu kesehatannya atau ada risiko lainnya terhadap dirinya dan ingin berhenti di tengah-tengah, maka harus diberikan alternatif yang dapat dipilih partisipan. Jadi boleh si partisipan ini tidak tahu kalau misal si partisipan atau penelitian ini tidak berkenan untuk menunjukkan wajahnya, suaranya, ataupun nama atau data dirinya, maka harus dijaga kerahasiaannya dari peneliti. Kemudian yang selanjutnya ya persetujuan jadi sukarelawan, jadi dia menandatangani form consent ini bahwa sukarela mengikuti penelitian tersebut. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan, hak untuk menarik diri dari penelitian, dan kalau misalkan ada sesuatu, si responden ini harus menghubungi siapa dan nomor HP-nya di mana gitu ya. Minimal ada kontak person kalau misalkan alamat si peneliti masih berpindah-pindah. Untuk mengetahui penelitian ini sebenarnya sudah terlindungi secara etik, sebenarnya ada tanda-tandanya ya. Yang pertama, ada partisipasi sukarela dari seluruh subjek penelitian. Inform konsennya juga lengkap, yang kemudian ada ya jelas memenuhi aspek-aspek yang tadi sudah saya sebutkan dari aspek-aspek yang harus ada di etik penelitian. Tidak ada resiko yang membahayakan, dijamin kerahasiaannya atau anonim gitu ya dari subjek penelitiannya. Kemudian hak untuk dapat pelayanan kalau misalkan terjadi kerugian, dan ada bukti sudah direview dan ada beberapa yang melakukan review, ada yang melakukan sidang dari komite etik penelitian yang memang sudah bisa dipertanggungjawabkan badannya. Itu saja sebenarnya untuk etik penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kita boleh berdiskusi di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.